Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisah Intan Murid dengan NIM 182221057. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis saya, yaitu bisnis saya adalah fashion fit. Untuk profil perusahaan saya sendiri, bidang usaha saya adalah teknologi baju dan jenis produknya adalah aplikasi. Alamat perusahaan saya ada di Jalan Gubeng Erlangga 6 nomor 2 dengan nomor telepon sebagai berikut, alamat email sebagai berikut, dan perusahaan saya mulai berdiri pada Senin tanggal 16 Oktober 2023. Untuk fashion fit sendiri adalah istilah yang digunakan dalam industri fashion untuk menggambarkan sejauh mana sebuah pakaian atau usaha sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Istilah ini mencakup sejumlah elemen penting dalam desain pakaian termasuk promosi, potongan, dan penyesuaian agar pakaian terlihat dan terasa nyaman pada pemakainya. Penting untuk dicatat bahwa istilah fashion fit sendiri dapat bervariasi tergantung pada merek atau diskon tertentu. Beberapa merek mungkin mengacu pada fashion fit sebagai potongan atau siluet yang lebih longgar dan santai. Sementara yang lain mungkin menekankan potongan yang lebih ketat atau lebih terstruktur. Penting bagi konsumen untuk memahami konsep fashion fit ketika memilih pakaian, karena hal ini dapat mempengaruhi bagaimana pakaian tersebut akan terlihat nyaman saat dikenakan. Kemudian fashion fit yang sesuai untuk bentuk tubuh individu dapat membuat perbedaan besar dalam penampilan dan kenyamanan keseluruhan. Ini adalah biodata saya sendiri dan latar belakang dari Fashion Fits adalah aplikasi yang berakar dari keinginan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan penjahit yang terampil dan memastikan bahwa pakaian yang mereka buat sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Dan latar belakangnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Menjadi fashion fit, yaitu saya sendiri memiliki pengalaman pribadi dalam mencari penjahit untuk membuat pakaian khusus. Mereka menyadari bahwa proses ini bisa rumit dan memakan banyak waktu. Yang kedua adalah pengamat mode dan industri jahit menjahit. Tim di balik Fashion Fit sendiri telah mengamati perkembangan industri mode dan melihat kebutuhan akan platform yang memudahkan pertemuan antara pengguna dan penjahit. Yang ketiga adalah misi memajukan industri jahit menjahit. Fashion Fit sendiri bermaksud untuk berkontribusi dalam memajukan industri jahit menjahit, memberikan peluang bagi penjahit untuk meluaskan jangkauan bisnis mereka dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna. Yang keempat adalah teknologi dan inovasi. Fashion Fit sendiri memanfaatkan teknologi dan untuk mempermudah proses pencarian dan pemilihan penjahit termasuk penggunaan algoritma dan sistem penilaian. Yang kelima adalah komitmen terhadap kualitas. Fashion Fit berkomitmen untuk memberikan akses kepada pengguna untuk menemukan penjahit terampil dan terverifikasi sehingga mereka dapat dan yakin akan kualitas jahit hasilnya. Yang keenam adalah komunitas fashion yang aktif. Fashion Fit berencana untuk membangun komunitas yang aktif di sekitar dunia fashion dan jahit menjahit, di mana pengguna dapat berbagi inspirasi, pengalaman, dan pengetahuan. Yang ketujuh adalah respon terhadap kebutuhan pengguna. Fashion Feeds terus mendengarkan umpan balik dari pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi ini terus memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Yang kedelapan adalah visi untuk pertumbuhan. Fashion Feeds memiliki visi untuk berkembang dan memperluas jangkauannya, termasuk menawarkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna.
Tujuan dan manfaat dari fashion fit itu sendiri. Tujuan dari fashion fit yang pertama adalah menghubungkan pengguna dan penjahit. Itu adalah tujuan utama dari aplikasi saya, yaitu Fashion Fit, adalah memvalidasi pertemuan antara pengguna yang membutuhkan jasa penjahit dengan para penjahit yang memiliki keterampilan dan keahlian membuat penjahit. Buat pakaian yang dijahit. Yang kedua adalah mempermudah proses pemilihan penjahit. Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pencarian, pemilihan dan pemesanan jasa penjahit sehingga pengguna dapat dengan dengan mudah menemukan penjahit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pakaian dengan penjahit terampil. Fashion Fit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pakaian yang dibuat sesuai dengan keinginan dan spesifikasi pengguna. Yang keempat adalah memberikan kepercayaan dan jaminan kualitas. Fashion Fit berupaya membangun kepercayaan antara pengguna dan penjahit, menyediakan sistem ulasan dan penilaian, serta menawarkan label penjahit terverifikasi untuk memastikan kualitas pekerjaannya. Yang kelima adalah memfasilitasi pertumbuhan bisnis penjahit. Aplikasi ini juga bertujuan untuk membantu penjahit dalam memasarkan jasa mereka, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan mengembangkan bisnis mereka. Yang ke Setelah itu kita ada manfaat dari Fashion Fit sendiri adalah yang pertama adalah kemudahan akses. Pengguna dapat mudah mengakses berbagai penjahit terampil tanpa harus mencari secara manual atau bergantung pada referensi pribadi. Yang kedua adalah kualitas tinggi dan konsistensi. Dengan mengandalkan penjahit yang terverifikasi akan membuat memiliki reputasi yang baik, pengguna dapat yakin dan mendapatkan hasil jahitan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga adalah pilihan yang luas. Fashion Fit memungkinkan pengguna untuk memilih dan berbagai penjahit dan beragam gaya spesialisasi sehingga mereka dapat menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya. Proses pemilihan dan pemesanan jasa penjahit dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien melalui aplikasi ini. Hemat waktu dan biaya yang mungkin dikeluarkan untuk mencari penjahit secara konvensional. Yang kelima adalah keterbukaan terhadap inovasi dan tren. Fashion Fit dapat membantu pengguna tetap terkini dengan tren mode terbaru dan inovasi dalam dunia jahit-jahit. Yang keenam adalah dukungan dari penjahit lokal dan pengusaha kecil. Aplikasi ini dapat menjadi platform untuk mendukung penjahit lokal dan usaha kecil bersaing di pasar fashion. Yang ketujuh, membangun komunitas fashion. Fashion dapat menciptakan komunitas yang aktif dan bersemangat di sekitar fashion dan jahit-jahit. Yang kedelapan adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mendukung penjahit lokal, Fashion Fit dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di komunitas setempat. Target pemasaran dari Fashion Fit sendiri adalah untuk meningkatkan visibilitas dan mendapatkan pengguna baru untuk Fashion Fit, perlu ditentukan target pasar yang spesifik dan merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Yang pertama adalah penjahit profesional dan pengrajin. Target penjahit yang telah memiliki bisnis atau praktik jahit-penjahit mereka sendiri, tawarkan manfaat dari bergabung dengan platform Fashion Fit, meningkatkan visibilitas, akses ke pelanggan baru, dan alat manajemen pesanan. Yang kedua adalah
cinta mode dan membuat pakaian. Yang ketiga adalah pengguna yang memerlukan jasa jahit, jasa penjahit. Sasaran mereka untuk memberikan jasa penjahit untuk membuat pakaian khusus seperti pakaian formal, pakaian pengantin, dan pakaian secara tertentu. Yang ketiga adalah pengguna memerlukan jasa penjahit, yaitu yang seperti saya katakan tadi. Yang keempat adalah komunitas DIY dan hobby fashion. Target komunitas yang aktif dalam membuat pakaian sendiri dan hobi fashion. Yang kelima adalah bisnis dan perusahaan pakaian. Menjalin kemitraan bisnis atau perusahaan pakaian yang membutuhkan jasa penjahit untuk memproduksi pakaian mereka. Yang keenam adalah pengguna mobil yang aktif, pemasaran melalui platform saluran atau media sosial yang efektif untuk menjangkau pengguna aktif. Yang ketujuh, komunitas fashion dan penjahit lokal disertai acara pertemuan untuk grup diskusi yang terkait dengan fashion jahit penjahit di komunitas lokal. Yang kedelapan adalah influencer mode dan DIY. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki minat dalam mode atau DIY. Mereka dapat memperkenalkan aplikasi kepada pengikut mereka. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama kita ada kampanye media sosial, menggunakan platform media sosial untuk membagikan konten yang menarik terkait fashion, ulasan pelanggan, dan informasi tentang fashion. Yang kedua adalah iklan seluler, memanfaatkan iklan untuk menjangkau pengguna potensial di perangkat mobil. Yang ketiga adalah kampanye email. Yang keempat adalah optimalkan SEO, pastikan situs web dan deskripsi aplikasi kita dioptimalkan untuk mesin pencari sehingga dapat ditemukan oleh pengguna yang mencari layanan jenis. Yang kelima adalah konten blog dan video. Buat konten yang informatif, menarik, dan berbagai wawasan tentang dunia fashion dan jahit-menjahit. Program rujukan dan tawarkan program rujukan insentif pada pengguna yang merekomendasikan fashion tips kepada orang lain. Partisipasi dalam acara dan pameran fashion, ikuti dan berpartisipasi dalam acara atau pameran terkait fashion untuk memperkenalkan aplikasi kepada audiens target. Yang kedelapan, kolaborasi dengan merek fashion dan penjahit terkenal, menjalin kemitraan untuk mempromosikan fashion tips pada audiens yang lebih luas. Dan ini ada strategi pemasarannya. Yang pertama, pemasaran media sosial menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Pinterest untuk memberikan konten terkait fashion. Yang kedua adalah konten blog. Yang ketiga adalah kemitraan dan kolaborasi. Yang keempat adalah iklan berbayar. Ya, seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menargetkan audiens. Ya, mempromosikan aplikasi fashion tips. Yang kelima adalah program rujukan. Program rujukan diberikan insentif pada pengguna yang merekomendasikan aplikasi fashion tips kepada teman atau keluarga mereka. Pameran fashion tips yang ketujuh adalah ulasan dan rekomendasi. Ajak pengguna dan pelanggan Anda untuk memberikan ulasan positif di toko aplikasi dan situs terkait ulasannya. Yang kedelapan adalah program loyalitas dan diskon. Program ini ditawarkan diskon khusus kepada pengguna setia untuk mendorong resistensi dan referensi positif. Yang ke-9 adalah dukungan pelanggan yang unggul. Yang ke-10 adalah konten video dan tutorial. Yang ke-8 adalah email marketing. Yang ke-12
Yang ke-12 adalah menekankan di komunitas fashion lokal. Yang ke-13 adalah menganalisis dan pengoptimalan kinerja kampanye. Untuk rancangan anggaran bisnis sendiri, yang untuk Fashion Vinsia sendiri kita perlukan yaitu komputer dengan harga satuannya yaitu 20 juta, dengan harga totalnya 60 juta. Yang kedua adalah keyboard, yang ketiga adalah mouse, and yang keempatnya adalah external hard disk, yang kelima adalah kabel USB, yang keenam adalah HP, yang ketujuh adalah kabel IAN. Untuk biaya hardware-nya sendiri kita butuhkan yaitu 600 juta. Untuk biaya softwarenya kita ada Microsoft Windows harga 6 juta dengan harga totalnya, dan instalasi IDK-nya harga totalnya yaitu 1.500.000 dengan jumlahnya yaitu 7.700.000. Untuk biaya tenaga kerjanya kita ada project manager dan sistem analis yang kita butuhkan harga totalnya ada 30 juta, dan database desainernya kita butuhkan seharga 15 juta, tenaga ahlinya kita butuhkan 9 juta, dan support sistemnya yaitu 6 juta. Ya, jumlah yang kita perlukan adalah 60 juta. Untuk biaya proyeknya yang pertama kita ada tahap perencanaan yaitu 3 juta, tahap analisis kita perlukan 4 juta, tahap desainnya kita perlukan 3 juta, tahap testing dan implementasinya kita juga butuh 3 juta. Yang kelima kita ada tahap maintenance yaitu kita perlukan 3 juta dengan jumlah untuk biaya proyeknya yaitu 16 juta. Jadi jumlah total keseluruhan biayanya yang kita butuhkan itu adalah 175 juta 100.000. Untuk keunikan community fashion fitnya sendiri ini yang pertama adalah fokus pada dunia fashion dan penjahit. Jadi komunitas fashion fit ini jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat, antusiasme terhadap dunia fashion dan keterampilan jahit. Yang kedua adalah sharing pengalaman dan inspirasi fashion. Anggota komunitas dapat saling berbagi pengalaman, ide, dan inspirasi terkait fashion. Yang ketiga adalah mendukung kreativitas dan inovasi. Komunitas ini dapat menjadi wadah untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam desain pakaian atau teknik jahit. Yang keempat adalah membangun jaringan dan koneksi. Anggota komunitas dapat berinteraksi dengan penjahit lain, mendapatkan masukan dari sesama anggota, atau bahkan menemukan mitra kerja atau rekan bisnis. Yang kelima adalah belajar dan berkembang bersama. Komunitas ini dapat menyediakan platform untuk belajar dan meningkatkan keterampilan jahit. Yang keenam adalah fitur forum diskusi chat, di mana anggota dapat berkomunikasi melalui forum diskusi atau pergaulan dalam aplikasi. Yang ketujuh adalah mengakses sumber daya dan tutorial. Yang kedelapan adalah kegiatan kontes kreatif, memberikan umpan balik dan ulasan. Yang ke-10 kita dapat membuat komunitas inklusif. Penting bagi untuk komunitas ini bersifat inklusif, menyambut semua tingkatan keterampilan dan latar belakang dalam dunia fashion. Yang ke-11 adalah mendorong kolaborasi dan proyek bersama. Yang ke-12 adalah mengenal lebih dekat penjahit terkenal. Komunitas ini dapat memperkenalkan anggota dengan penjahit terkenal atau desainer. Komunitas fashion fit dapat menjadi wadah yang sangat berharga bagi pengguna yang memiliki minat dalam fashion dan menjahit. Memastikan komunitas ini tetap aktif, ramah, dan penuh inspirasi akan membantu mempertahankan daya tariknya bagi anggota. Untuk peluncuran rencana sendiri adalah langkah yang sangat penting untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada pasar dan pengguna. Yang pertama kita perlu memerlukan tanggal peluncurannya. Yang kedua adalah persiapan materi promosinya.
Yang untuk menyiapkan papan materi promosi yang digunakan untuk perkenalkan fashion week ini, kita perlu video promosi, gambar, teks promosi, dan konten untuk situs web dan blog. Yang ketiga adalah pemilihan platform peluncuran. Untuk platform yang dipilih atau toko aplikasinya gitu. Untuk meluncurkan fashion Beats-nya sendiri seperti Google Play Store atau App Store. Dan yang keempat adalah mengoptimalkan profil aplikasi. Pasti yang kelima adalah memberikan komunitas pemberitahuan kepada komunitas internal. Yang keenam adalah kampanye di media sosial menggunakan tester atau gambar tester atau video yang menarik untuk perhatian pengguna. Yang ketujuh adalah situs web dan landing page. Yang kedelapan adalah komunikasi, kolaborasi, dan mitra strategis. Yang kesembilan adalah persiapan peluncuran. Yang ke-10 adalah uji beta. Pastikan bahwa aplikasi Facebook telah melalui tahap uji beta yang telah diuji dengan baik untuk memastikan kualitas yang baik sebelum peluncuran. Yang ke-11 adalah dukungan pelanggan. Pastikan bahwa tim dukungan pelanggan dapat membantu pengguna untuk mengalami masalah atau memiliki pertanyaan saat menggunakan aplikasi. Yang ke-12 adalah pantau dan analisis kinerja. Yang ke-13 adalah respon terhadap umpan balik dari untuk modal risetnya sendiri dapat mencakup beberapa sumber pendapatan dan strategi monetisasi. Yang pertama adalah komisi dari transaksi. Basically dapat mengenakan biaya komisi atas setiap transaksi yang terjadi antara pengguna dan penjahit. Misalnya, kita dapat meminta persentase tertentu dari total biaya proyek yang dibayar oleh pengguna dan penjahit. Yang kedua adalah berlanggan premium. Tawarkan opsi ini yaitu berlanggan premium kepada penjahit atau pengguna untuk mengakses fitur tambahan atau memberikan eksklusif. Misalnya akses ke statistik dan analisis tambahan untuk peringkat prioritas dalam pencarian. Yang ketiga adalah model freemium. Untuk menyediakan versi dasar aplikasi secara gratis, tetapi menawarkan aplikasi atau fungsi tambahan dengan berlangganan premium. Yang keempat adalah iklan dan sponsorship, misalnya untuk menampilkan iklan atau promosi di aplikasi atau situs web Fashion Beats. Yang kelima adalah kemitraan dengan toko bahan, menjadi kemitraan dengan toko-toko bahan atau pemasak tekstil untuk menawarkan penawaran eksklusif atau diskon kepada pengguna untuk menjahit Fashion Beats. Yang keenam adalah kursus atau pelatihan. Tawarkan kursus atau pelatihan online terkait dunia fashion atau keterampilan jahit menjahit kepada pengguna atau penjahit. Yang ke-7, kita ada pengembangan aplikasi jika fashion memiliki fitur yang fungsional yang unik. Anda dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan aplikasi serupa untuk merek atau bisnis fashion lain di bawah label putih atau white label. Yang ke-8 adalah pengenalan produk terkait, yang ke-9 adalah keanggotaan asosiasi fashion, yang ke-10 adalah penawaran khusus atau diskon, dan kemitraan pada merek fashion atau toko pakaian untuk menawarkan diskon eksklusif atau penawaran khusus kepada pengguna fashion. Yang ke-11 adalah penawaran jasa premium. Selain transaksi standar, tawarkan pemilihan untuk pengguna memilih layanan premium atau tambahan seperti pengiriman ekspres atau desain khusus tambahan.
Dan kesimpulannya sendiri adalah fashion itu adalah konsep kunci dalam dunia fashion yang mengacu pada sejauh mana pakaian sesuai dengan bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Ini mencakup aspek-aspek seperti potongan, proporsi, dan penyesuaian pakaian. Memilih fashion fits yang tepat dapat mempengaruhi penampilan dan kenyamanan pengguna. Penting untuk diingat bahwa divisi fashion, definisi fashion fix dapat bervariasi tergantung pada merek atau desainer tertentu. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami preferensi dan kebutuhan pribadi mereka saat memilih pakaian. Ketika membeli pakaian, penting untuk mencari tahu tentang fashion fits yang disediakan oleh merek atau desainer. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pakaian yang dipilih sesuai dengan preferensi untuk bentuk tubuh pengguna. Akhirnya, pemahaman tentang percentage membantu individu dalam mengekspresikan gaya pribadi mereka yang nyaman dan percaya diri. Dengan memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh dan preferensi pribadi, seseorang dapat tampil secara maksimal dan merasa nyaman dalam pakaian yang mereka kenakan. Demikian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.